Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bertemu dengan saya di segelas teh bersama-sama dengan Bincar pada siang hari ini. Berharap harinya saudara hari yang penuh dengan sukacita. Berharap harinya saudara hari yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Berharap harinya kita hari yang penuh dengan kemenangan. Berharap harinya kita adalah hari-hari yang menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan buat kita semua dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dituliskan begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, kata Alkitab. Jangan goyah. Karena itu, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Saya mau katakan kepada kita pada siang hari ini, bahwa kita sedang memasuki pertempuran rohani yang sangat sengit sekali. Kita sedang memasuki peperangan rohani yang sangat sengit sekali. Dan kita harus percaya bahwa kemenangan ada di pihaknya kita. Bahwa kemenangan telah Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kita nggak boleh kalah dalam peperangan ini. Kita harus memenangkan pertempuran yang sangat sengit ini dengan sebuah kepercayaan bahwa Tuhan telah memberi kemenangan kepada kita semua. Dengan sebuah keyakinan bahwa kita harus tampil menjadi seorang pemenang. Oleh sebab itu Alkitab kita berkata kepada kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab kita menulis dalam ayat ini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nggak ada waktunya lagi untuk menjadi lemah. Tidak ada lagi waktunya untuk bersungut-sungut. Tidak ada lagi waktunya untuk mengatakan saya tidak mampu. Tidak ada lagi waktunya untuk kita berkata saya nggak bisa. Tapi saatnya sekarang kita semua harus tahu bahwa kita sedang mengalami dan memasuki peperangan rohani yang sangat sengit sekali. Dan kita harus tampil menjadi seorang pemenang. Dan saudara harus tahu bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Itu kata Alkitab dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Saya coba bacakan buat kita semua. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penghulu-penghulu, melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, mari setiap kita boleh mempersiapkan diri kita dalam pertempuran rohani yang sangat sengit ini, supaya pada akhirnya bahwa kemenangan yang Tuhan berikan itu kepada kita menjadi milik kita semuanya. Karena memang Allah telah berjanji untuk memberikan kemenangan bagi kita. Allah telah berjanji untuk memberikan kemenangan ini bagi kita semua. Bahkan Alkitab kita ini akan lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan begini. Roma pasal 8 ayat 37. Saya berharap khotbah singkat ini boleh memberkati kita semua. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Bagaimana kita bisa memenangkan peperangan kita ini? Bagaimana kita bisa memenangkan peperangan rohani ini? Bukankah kita ini manusia yang lemah? Bukankah manusianya kita ini adalah manusia yang terbatas? Bukankah manusianya kita ini adalah manusia yang tidak mampu ngapa-ngapain? Tetapi Alkitab kita berkata begini tentang kita, bahwa dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh apa? Oleh Yesus
Kristus yang memberikan kemenangan bagi kita semua. Mari kita memenangkan peperangan rohani kita ini. Mari kita memenangkan pertempuran rohani kita ini. Bukan karena kuatnya kita, bukan karena gagahnya kita, melainkan karena Tuhan telah mengasihi kita. Oleh karena kasih yang dari Allah telah diberikannya kepada kita, itulah menjadi sebuah alasan yang kuat bagi kita untuk menjadi seorang pemenang. Itulah menjadi alasan bagi kita, itulah menjadi kekuatan bagi kita, itulah yang menjadikan kita mempunyai iman yang teguh. Oleh karena kasih yang dari Yesus itu telah diberikannya kepada kita, dan alasan itulah yang membuat kita menjadi seorang pemenang. 1 Korintus pasal 15 ayat 57, saya bacakan buat kita ayat terakhir ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dikatakan begini. Saya coba bacakan buat kita semua. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Alkitab kita menulis begini. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur bagi Allah yang telah memberikan kemenangan bagi kita semua oleh Yesus Kristus. Kemenangan ini, peperangan ini akan kita menangkan oleh karena Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita selalu berseru kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang memberikan kemenangan. Jangan pernah tinggalkan keyakinanmu kepada Dia. Jangan pernah biarkan imanmu kendor. Jangan biarkan imanmu menjadi undur. Biarkanlah imanmu teguh di dalam Dia, karena Yesus yang telah mengasihi kita itu akan memberikan kemenangan bagi kita, dan telah memberikan kemenangan. Oleh Yesus Kristus itu kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segelas teh bersama-sama dengan saya pada siang hari ini. Tuhan memberkati, sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.